eh, pramuka, batik sama olahraga. Itu sudah semua itu. Untuk mereka punya pakaian. Enggak, Ardi totalnya, Ardi yang di totalnya dikirimnya berapa? 30 juta atau 29 juta? Jadi kurang. Maksudnya yang jadi kurang bagaimana? Belum ada, bro. Pernah saya sampai 4.300.000. Pernah itu dari uang dari beruang lapar, terus uang dari COCA, terus siapa lagi ya? Termasuk dari Pak Bom 200.000, terus ada dari saudari kita dari Taiwan. Dari Pak Bom 20 juta. Ardi, itu coba uang yang konfirmasi Ardi. Uang yang saya dikasih 20 juta Pak Bom. Termasuk gue salah dengar nih. Termasuk uang dari ibu. Halo. Ardi, gue salah dengar, kuping gue apa betul nih? 20 juta dari Pak Bom. 200.000. Oh, 200.000. Nolnya banyak yang jatuh Bang Yon. Kalau bom. Tapi puji Tuhan lah, biarpun 200.000 kan dalam hati begini, kan Ibu Dewi nuduh saya pencari donasi kan. Saya bilang, loh, dokumen ini kan saya sudah kirim ke Ibu. Tinggal Ibu telepon saja ke dua nomor tersebut di atas, klarifikasi. Iya, apakah saya jelas. Karena ini rekening ini adalah ketua komite dan bendahara. Gitu loh. Malah saya diminta kirim rekening pribadi. Setelah rekening itu dikirim, malah saya dimaki-maki sama si Dewi Bulan itu. Gitu loh. Ion provokator ini konfirmasi ini ya. Gua masih gak ngerti. Begini, gua masih gak ngerti lo dimaki-maki urusan apa gitu loh. Kok disangkut-sangkutin ke gue? Urusan apa Ardi? Itu yang saya nggak taau tuh Bu. Urusan itu, apa? Gini loh Kak Sofi, gini loh. Kan waktu itu yang saya sempat ngomong informasi tentang ke-19 anak ini di Roti Hidup kan. Tapi saya berpikir juga ini orang bisa saja mau mengatakan saya menggunakan nama orang lain untuk kepentingan pribadi. Waktu itu ada Ibu Marsha juga. Terus Ibu Marsha bilang, kalau memang kau punya pertimbangan seperti itu ya minta dari sekolah, surat rujukan dari sekolah, rekening, nomor telepon, itu jangan atas nama kamu. Akhirnya saya ke sekolah kan. Setelah saya ke sekolah, mereka terbitkan surat yang tadi saya tunjukkan. Saya perlihatkan itu saat saya surat-surat ini pada saat proposal ini pada saat saya live. Ibu Dewi Bulan itu yang DM ke saya, Pak Ardi, boleh nggak saya minta dokumen-dokumen tadi? Saya tanya buat apa? Dia bilang itu nanti yayasan saya yang urus itu. Saya bilang oh iya makasih Bu ya. Saya Ibu kasih saya kesempatan dulu karena saya harus scan dulu, jadikan ke JPEG baru saya kirim ke Ibu. Nah saya titip dokumen ini lewat istri, beliau scan di kantornya. Begitu beliau istri saya pulang jam 5, saya ambil flash disk, pindahkan ke laptop, saya kirim ke HP, terus saya kirim ke Ibu Dewi. 2 hari kemudian beliau balas DM tersebut. Saya minta saya minta KTP sama email. Saya bilang untuk apa Bu? Nanti kalau mereka kirim terkonfirmasi dengan alamat yang harus sesuai dengan rekening sama nanti terkonfirmasi juga ke email. Bang Ardi, ini tadi udah diceritain. Maksudnya kenapa dia maki-maki gitu? Ya, nggak tahu bro, nggak tahu. Saya nggak tahu. Ya? Saya nggak tahu. Oh. Tahu tujuannya apa dia maki-maki. Langsung saya diblokir di TikTok dan saya Bukan, juga dimaki-makinya tuh apa? Kamu minta donasi kah atau apa soal apa kok dimaki-maki? Enggak, dia yang minta saya kirim rekening setelah dia kirim uang. Kamu dimaki-maki tuh apa? Soal apa gitu loh? Kok habis dia kan transfer ke kamu 500.000. Kenapa kamu dimaki-maki gitu loh maksud aku? Dia tidak soal tahu. apa?
Saya tidak tahu, itu yang saya tidak tahu. Makanya Ini yang kadang-kadang kita yang nonton jadi pusing yang dengernya. Bukan gini loh, Tiba-tiba Pak. lo ditransfer. Ini Pak saya Ardi, tidak tahu. kamu dimaki-maki itu soal apa misalnya? Dia ngomong apa gitu loh, dia ngomong apa kok kamu merasa dimaki-maki gitu loh maksudnya? Saya dibilang Katolik sesat, kamu sama saja dengan siapa lagi, mata pisau juga disebut itu. Bukan kakak roti hidup. Jadi gini kali Bu, saya rasa gue mau transfer orang 500 supaya gue bisa maki-maki ya. Gitu kali. Pak, apa ini agak kelainan ya teman-teman ya? Nah itu yang setelah bahasa-bahasa yang tidak enak seperti itu saya balaskan. Saya bilang Karena gini loh Pak Ardi, dia juga maki-maki saya lewat orang lain. Dia nyuruh orang lain pakai nama orang lain, maki-maki saya. Apa agak kelainan ya orang ya? Iya, kelainan ini. Kayaknya. Iya, betul. Tapi Bu, kalau saya sih pernah begitu, bahkan sering ya. Misalnya Yon, lo gue kasih 100.000 ya, buat apaan? Enggak, gue omelin aja. Oke deh. Iya. Oke. Udah deh. Saya dalam hati Saya begini ngomelin loh, deh, begitu Bang Yon. ngomelin udah nih. Udah deh. Pak. Nah besok lagi begitu. Mau lagi nggak 100.000? Enggak, 200.000 lah. Enak aja lo gitu. Naik ya? Ada. Di-up. Tapi dia kagak benci. Dia nggak benci, artinya begini ya. Buat mengungkapin ke orang lain, buat marahin orang lain, dia kagak mau. Nah tipe saya dimarahin, saya diam aja. Yang penting dapat duit. Gitu. Yang penting dapat duit. Tapi kan dia dulu kan kagak ini, cuma saya sama dia. Sampai teman saya juga yang lain, lu mau Makin kesini aja aku kasih 100.000 gitu. kejiwaannya ya mungkin agak terganggu loh. Iya. Ini kayak begini deh Bu Sopi deh. Iya mau 2 juta lo. Iya Bu, ngapain lo, gue omelin ya, gue maki-maki, mau gak mau Bu saya. Ya, maki-makian. Si Ardi jadi Sampai kebingungan sekarang deh, Bang udah Yon saya ditang- tidak tahu. Saya dimaki-maki sama perempuan tersebut. Apa yang saya bikin salah ke dia? Dalam hati, kamu yang ngotot kok minta kirim duit. Kamu yang ngotot mau berkati saya. Nah, kayak begitulah Bu Sofi. Di situ nggak kenal sama dia. Sampai sekarang kita tuh nggak ngerti masalahnya apa. Sampai gue bilang, lo pernah nyinggung-nyinggung Lindsay? Nggak pernah. Gue aja nggak kenal siapa dia. Itu pun langsung diblok ya Bang Ardi ya, WA-nya Langsung saya Bang Ardi. diblok dari semua TikToknya, semua akun saya diblokir sama dia. WhatsApp saya juga langsung diblokir. Udah, saya mau bilang. Gini Pak Jono, emang ada yang begitu, ada apa sih namanya sih, apa sih ya, ya kalau kata dokter ada kelainan-kelainan ya. Itu sebenarnya sifat-sifat ini ya manusia gitu. Sifat-sifat apa sih ada sama kita gitu ya. Kita mau ungkapin sama siapa nih ya. Ketika Oh, gua maksudnya ngomel-ngomel, butuh pelampiasan gitu. iya, begitu ngomel-ngomel nggak transfer, nggak kasih duit kan nggak enak, betul nggak? Gua transfer aja deh lah, gua ngomelin ya. NPD Maaf. Bang Ion, ya bisa jadi deh. Gangguan jiwa mah itu mah. Akhirnya yang gangguan jiwa si Ardi nih mikirin nih, nggak tahu, nggak jelas. Ya, Ardi tiap malam mikirin gua kenapa begini, kenapa nih ya. Orang lagi Sampai serius, diselidikin orang ntar ke lagi Amerika nih. serius, orang lagi serius, Gini. malah dirimu ngelawak. Bukan, maksud gue begini Ardi, lo akhirnya jadi bahan pemikiran nih. Kenapa sih gue dimaki-maki nih? Akhirnya Gitu, ke sono nggak bisa, ke sini nggak bisa. Akhirnya lo pergi ke Amerika supaya nanyain. Akhirnya apa? Buang ongkos banyak. Nah, itu.
Akhirnya lo buang ongkos banyak. Akhirnya kan orang penasaran tuh, kenapa sih sampai sekarang nih bertahun-tahun nih. Pergi deh lo ke Amerika, buang duit banyak. Nah, buat teman-teman para apologet yang begitu-gitu di skip. Bahkan bro, waktu yang di komalnya Pak Bom bilang saya nggak tahu kenapa Ardi blokir WhatsApp saya. Karena memang saya nggak mau ikut-ikutan hal-hal yang bagi saya receh ya. Ibu Dewi bilang itu, oh itu Ardi takut itu, hah? Takut? Saya takut kau Dewi Bulan. Memang benar-benar gila memang orang itu. Jadi nggak lo dibawain satu batalion? Ya, biarin saja bro. Iya kan tadi lo bilang, oh saya sih dijelek-jelekin nggak apa-apa lah, saya diinin nggak apa-apa lah, ini nggak apa-apa lah. Yang penting saya fokus. Nah model-model kayak tadi yang lo ceritain di skip, jangan jadi bahan pikiran. Maksud gue begitu. Tapi bro, Akhirnya jujur lo ya, mikirin. jujur yang kalimat maki-maki itu di WhatsApp itu sampai sekarang masih membekas loh. Kan gua kate juga apa? Katanya Hanya ini pingin jadi bahan sekali ini. kalau dia live. Satu kali dia live sebelum semua akun diblokir, saya naik pakai akun kecil yang pengikutnya baru 2000, saya diangkat. Terus kalau nggak salah ada sang penggugat di situ. Loh kenapa roti hidup dinaikin? Ini kan masih pengajaran. Saya bilang sebelumnya saya naik nggak seperti ini aturannya. Kenapa tiba-tiba kayak begini? Udah langsung saya diblokir di situ. Gitu bro. Inilah ya yang gue bilang, lo aja ngakuin tuh sampai sekarang masih mikirin. Kan gue bilang betul, kalau lo mikirin akhirnya lo pergi ke Amerika, buang ongkos lah. Saking penasaran, makanya sungguh kita mati plototin, aku bro. penasaran. Kita plototin saja deh ini apa di Kak Sofi sama Bang Rene. Aduh Tuhan. Bu Sofi juga kan kayak begitu sampai detik ini kan bertanya-tanya apa sih salahku? Akhirnya dia enak, dia sama Bu Sofi yang sakit nih. Saya dalam hati begini Bang Ion, CCGH yang bantu saya beli apa tempat kursi roda yang langsung dengan bisa duduk, bisa tidur, bisa BAB. Itu hampir 4 juta lebih, nggak ngomong aneh-aneh. Dalam hati saya Bang Rene yang bantu teman saya di Jakarta yang sampai 60 juta nggak ngomong aneh-aneh. Ini malah kau yang kasih 500.000, kau maki-maki orang. Aneh-aneh saja. Buat apa? Iya buat 500.000 itu di Manokwari. Ajak 4 orang makan habis itu. Nggak cukup malah. Biarin saja dia mau ngomong apa. Terserah dia. Tapi lo masih mikirin gimana sih? Ya, ini ada saudara kita yang Sofyan Kampung KGG ini tadi malam mengaku dia akan masuk Kristen. Dan saya sudah minta nomor, ini orang Malaysia di Roti Hidup tadi malam. Saya telepon Fotoin ya nanti. Udah ditumpang tangan belum? Belum didoakan bro. Tadi malam belum. Tangan yang gede siapa nih? Tangan di sini yang gede siapa nih? Naik saja, Pak Jono. saja, abang ini, abang Sofyan. Oh sebentar, Saya rencana sebentar, malam baru saya telepon dirimu. Bro. ya, sebentar, saya baru gue turunin ya. Ya, naik nih siapa? Shalom semuanya. Iya, salam. Yang tangannya gede siapa ya? Pak Jono gede nggak Pak Jono? Ya nanti Buat didoakan nutupin- sama Kak Sofi atau Pak Rapjono. Naik ini siapa namanya? Enggak, bukan masalah doain. Yang tangannya gede buat nutupin kamera siapa nih? Sofyan. Naik saja Sofyan. Mana Sofyan?
coba kirim permintaan. Yang tangannya gede yang saya minta ya. Ibu tangannya gede gak Bu? Bu Sopi. Sopian kirim permintaan. Jangan disabut. Ini disabut nih kadang-kadang ya. Bang, naik bang. Ya, poinnya begitulah ya. Untung room ini room kecil. Tapi gini ya. Lu masih mending roti hidup masih dapat nangkanya. Ya. Gue yang nggak dapet nangkanya ke bawah-bawah. Noh, Bu Sopi no saksinya. Bahkan Bu Sopi juga ikut-ikut terlibat ya. Sekelas Bu Sopi. Roti hidup kan dimaki-maki tapi dikasih 500.000. Nah gue sama kayak Ion, angkanya kagak kebagian, kagak pernah transfer duit, kena maki-makiannya di 9 bulan. Iya, Pak Jono saksinya tuh, Pak Jono juga saksi. Kalian kena getahnya. Pak Jono justru begini, oh Bang Ion terlalu begini, Bang. Dalam hati Pak Jono kita nggak usah ikut-ikutan. Mereka yang berantem masa kita jadi berantem gimana sih? Saya emang nggak pernah Betul nggak Pak ngurusin Jono? yang berantem Betul berantem nggak? mah. Iya, Bro Adi. Iya Pak Jono. Bro Adi. Bro Adi. Saya kan lahir di Probolinggo. Batalion saya itu 527. Catat baik-baik. Siap, Bro. Ya. Nanti di WA saja, Bro. Nanti Bro kirim. Pak Apple, ntar Pak Bom Bom denger gimana nih main batalion-batalionan nih. Loh, enggak, memang saya di Probolinggo, bisa dicek. Oh, dia lagi kerja. Oke, nanti malam saya telepon ya. Saya telepon nanti segitiga. Kamu, Karen, sama Kim. Iya, iya. Karena mereka juga orang Malaysia. Ya. Naik ini sebentar. Siapa? Si Sopian. Ya harus dibimbing juga. Roti hidup udah dibimbing belum? Ntar kirim ya fotonya kalau dibaptis ya Ardi sama gue Ardi. Setiap yang dari roti hidup selalu seperti itu, Bro. Oh, baptis dikirim. Bahkan salah satu anak rohani setelah dia menikah dengan istrinya, yang murtadin juga, Bang. Foto-foto kamar pengantin kami mau dikirim juga. Saya bilang, nggak boleh. Pas dibaptis maksudnya pas dibaptis. Saya bilang, kagak boleh. Bang Ion, saya aja yang tumpang tangan. Wajahnya nggak kelihatan, tangan saya kan gede. Ya tangan aja biar ketutupan kamera saya lah. Mekanik. Tangan mekanik. Sebenarnya yang menghambat, yang dihambat siapa sih nih? Saya jadi bingung. Kalau yang satu cerita sudah 4 bulan atau 5 bulan ya, nggak ada yang bertobat. Ini gara-gara apologet Kristen yang menghambat pelayanan saya nih. Ada nggak sih Bu yang begitu Bu? Ada nggak sih yang begitu ya? Penginjil ataupun hamba-hamba Tuhan ngomong seperti itu. Ya betul. Iya. Bang Ion, yang saya tahu satu, udah masuk WAFM, udah dikasih nama Simon Baptis, udah dikasih banyak lah. Saya juga kena waktu itu. Nggak taunya bingung tak terhingga balik lagi ke Muslim. Itu. Ya asal tumpang tangan. Iya, udah tumpang tangan. Udah ada nama Baptis Simon. Kenapa Enggak maksud Bu Sopi, maksud saya begini Bu Sopi ya. Misalnya Bu Sopi pelayanan nih, terus Bu Sopi bilang, ini nih ya nggak ada yang bertobat ya selama setahun nih. Ini gara-gara teman-teman para apologet nih ya yang menghambat pelayanan saya. Bisa ngomong begitu nggak Bu? Enggak. Masuk akal nggak kalau bicara begitu? Enggak. Pak Jono, masuk akal nggak Pak Jono? Ya itu mah terlalu apa ya?
Kalau saya sih nggak masuk akal. Iyalah, terlalu maksa itu. Hmm. Betul, kalau saya nggak masuk akal ya. Yang nggak masuk akal harus kita bertobat sana. Lagian Siapa tahu ma- mungkin karena kelakuanmu orang jadi nggak bertobat. nggak, lagian males gitu, seolah-olah nggak tahu ya kalau netizen ya. Kalau saya sebagai netizen, saya lihatnya kok seolah jadi kayak target ya, harus apa Iya. kejar setoran gitu, seolah-olah ya. Seakan-akan orang Iya. yang bertobat karena dia. Iya itu juga, seolah kayak gitu, kayak apa harus kejar setoran gitu, gara-gara gua gitu harus segini. Ya, Orang Edis aja yang banyak orang murtad gara-gara dia diem-diem aja orangnya. Biasa Iya. aja ya. Edis santai-santai orangnya. Iya. Jawab. Edis itu ya yang Anda lihat di TikTok, di YouTube, sehari-harinya ya begitu, bahkan lebih pendiam lagi orangnya. Gak banyak ngomong. Dia lebih Ya, kayak gini. kalau saya sih, kalau Tapi- saya mandangnya begini, Bu. Di belakang Edis, ya, saya percaya itu kan nggak sembarangan orang, ya, termasuk Bu Sophie, ya. Bahkan Edis itu bukan anak kemarin sore yang masuk di dunia debat, ya. Nah, saya juga apa sih, bukannya apa ya? Bukannya mengidolakan, tapi memang dia pelayanannya buat teman-teman Kristen dan juga Islam jadi mudeng. Bro Ion, salah dirimu bro, karena Iskariot bilang Edis dan Bro Erben adalah anak buahnya. Murid-murid gini loh, kalau buat saya Bang Ardi ya, teman-teman, Rudi Yohanes bukan nggak pantas ngomong gitu. Maksudnya apa yang dia ini kan, dia kan juga ada rumah kan, dan bagus loh rumahnya itu, yang sekarang mau jadi kantor hukum kalau nggak salah ya. Udah bukan rumah anak terang lagi. Jadi maksudnya apa ya? Ya udahlah, apa yang di TikTok udah pasang rekening aja. Saya juga aneh nih, Bang Ion kok belum pasang rekening. Ini teman-teman ya. Prof. Ini ada Prof. Ya. Siapa nih Prof? Bagian ada tamu ya, Prof. Oh ya, Prof. Prof. Siapa? nih? Salam bang. Aku pendatang baru aja bang. Oh, pendatang baru. Salam Iya, kenal, apa Bang. yang mau? Ya, salam kenal. Apa yang mau diungkapin? Enggak sih bang, mau ikuti tentang para apa aja bang. Masih belajar sih. Nah, ya kalau masih belajar ikutin tuh, follow Pak Jono sama si Ardi sama Bu Sophie. Kalau di sini roomnya sih room cuap-cuap ya. Room cuap-cuap. Tapi poinnya begini. Bu Sophie, poinnya begini ya. Sebenarnya teman-teman yang lain pada fokus apa enggak sih, Bu? Nggak fokus, malah fokusnya ngeprotes Edis, ngeprotes gue gitu. Fokusnya ngeliatin komalnya orang sebenarnya. Nah, itu supaya kenapa? Ya mungkin karena komalnya nggak ada yang dengerin. Jadi dasarnya apa? Untuk menjatuhkan apologet yang lain supaya pada pindah gitu ya. Kalau aku sih ya, aku ada orang maju itu aku seneng, aku support. Aku nggak ngerti karena ada banyak orang emang nggak suka orang lihat orang lain maju. Kalau aku dari dulu aku nge-support orang untuk maju. Bu, saya support orang makin memberi semangat kalau saya. Ibu juga kenal saya lah. Kayak misalnya ya, aku belajar dari Edis. Kenapa Edis itu pendengarnya banyak, disukai? Pertama, dia cara penggiliannya sederhana. Yang perlu aku belajar dari dia adalah pengendalian diri, betul nggak? Karena gua tuh kan orangnya Pengendalian diri, betul.
Nah, itu kalah kita. Sama konsistennya Bu, sama konsistennya ya, menurut aku ya. Nggak bahas yang lain, maksudnya masih satu arah gitu, masih nggak bahas. Kadang kan kondisi yang membuat dia kayak berantem kemarin sama si Iskariot, tapi masih tetap konsisten ya kan. Nggak ada tuh ya. Sama Edis. Dalam artian harus fokus aja. Kayak gitu-gitu tuh riak-riak itu karena orang pengen pansos aja gitu, ngebawa nama lu. Tapi kadang ya memang nggak kuat juga. Coba kayak gue, ya kan? Tiap hari nama gue disinggung-singgung, dijelek-jelekin. Ya nggak kuat lama-lama kuping kita kalau dengerin itu nggak. Iya betul. Kita udah Nah juga ini. kita udah diem, tapi tiap hari nama kita dibawa-bawa. Ya inilah resiko di dunia maya ya teman-teman. Saya dulu juga nggak paham gitu, nggak begitu menyadari bahwa kita punya pengaruh, kita punya suara itu didengar dan di ini. Saya dulu juga nggak menyadari sampai segitunya gitu. Tapi ternyata ya itu bisa positif, bisa negatif. Artinya kalau kita menggunakan influence kita, pengaruh kita untuk sesuatu yang positif, kita positif. Tapi kalau kita menyebarkan influence kita untuk menjelek-jelekkan orang, menarasikan hal yang buruk, ya akhirnya orang menilai kok kamu orangnya kayak begitu. Netizen ini nggak bodoh loh teman-teman. Penggemarnya Bang Edis itu ya yang di Amerika sini, di California, itu mereka nggak bodoh kok. Mereka ngerti kok. Mereka bisa ngelihat. Ya, saya juga bukan orang bodoh gitu. Ketika saya mensupport seseorang, saya tuh ngerti betul siapa yang saya support gitu loh. Ada hal-hal misalnya kemarin yang jadi kontroversi, saya langsung tanyakan ke Edis. Ini contoh nih, masalah pernyataan kamu tentang poligami. Ini harus diklarifikasi, Dis, aku bilang gitu. Ya kan? Kamu harus mengklarifikasi. Dan kita mengklarifikasi itu. Walaupun mungkin pada waktu itu aku nggak sempat rekam, harusnya kita rekam. Cuman masalahnya, itu di framing terus. Sehingga orang-orang yang tidak mendengarkan penjelasan Edis, itu merasa diri benar. Kayak kemarin tuh, Yesus punya Tuhan, pernyataannya Bang Edis gitu kan? Benar nggak, Yon? Iya betul. Yesus punya Tuhan, bahkan Yesus punya Allah, kayak pernyataan gue. Nggak ada orang protes. Nanti makanya aku mau putar lagi di King Andas. Karena Rudy Iskariot sama Pak Bob mengatakan, siapa yang berkata Yesus punya Tuhan, dia bukanlah orang Kristen. Lalu pecat aja itu si King Andas ketua STTU Pretes, betul nggak? Saya akan putarkan tuh videonya King Andas yang 5 tahun lalu. Cuman King Andas gak ada yang dengerin teman-teman, paham gak sih? Ya dan juga nggak bawa pengaruh di TikTok juga. King Andas nggak punya pengaruh, dia nggak punya influence. Ketika dia berkata sesuatu, enggak. Jangan kan King Andas sendal pinknya Bang Edi saja bikin heboh, bikin viral. Betul. Nah, King Andas ngomong apapun yang diomongin orang nggak dengerin. Karena King Andas nggak punya influence, dia nggak punya pengaruh. Tapi bener. Tapi saya mau ngomong gini, Bang Ian, kalau ngomong fokus-fokus ya. Ini apa kayak kalau kita bicara fokus, itu Mikana fokus loh. Dia kan sempat turun kan. Dan dia fokus dalam keanehannya, ya kalau mau ngomong sesat ya maksudnya. Iya. Keituannya dia tetap fokus, sekarang kan naik lagi tuh. Betul. Iya kan? Viewernya kan naik lagi Mikana. Sementara teman-teman yang lain ini, yang ya taruhlah yang Tritunggal ini saling sibuk seperti ini, jadi nggak ada sibuk deh. Nggak fokus. Ya Mikana fokus, dia viewernya naik lagi. Betul. Itu saya setuju ya. Iya. Makanya yang berpengalaman yang katanya ngaku apologet lama, apologet ini, sebenarnya fokus apa enggak sih ke sini-sini? Nggak tahu, pada suka drama sih. Buat teman-teman yang kan dibilang ya, buat teman-teman yang ada di bawah itu udah pinter-pinter dia menilai ya, mana yang pantas diikutin, mana yang tidak. Dan juga teman-teman yang di bawah itu kalian merdeka kalian ya. Enaknya jadi netizen begitu, merdeka. Ntar bisa ke kanan, ntar bisa ke kiri. Itu enaknya jadi yang di bawah.
Merdeka, jangan ke bawah arus. Yang ke bawah arus biarin, yang kayak Bu Sopi, Roti Hidup, Pak Jono yang bawa arus, ya. Ya kalau yang di bawah begitu Pak Jono bilang ini asik, begitu ini yang lain ngikutin asik lagi, udah main ini deh, itu enaknya. Lu jangan framing Ya gua ke silakan bawah Bu. arus. Apa namanya? Apa Bu, jeda Bu? Gue 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 dijelek-jelekin di mana-mana, gue aja nggak respon. Betul nggak dari dulu? Betul nggak? Betul. Hmm. Tapi saya yakin sih suatu saat Ibu akan respon kok, ya. Loh, saya Suatu hanya saat Ibu. meresponnya sedikit-sedikit. Contoh kayak dulu waktu gue digosipin, katanya gue selingkuhannya siapa Joshua Tewu katanya. Nah, gue kenal Joshua Tewu aja kagak. Iya, sedikit demi sedikit pasti respon. Kenapa? Pengikut-pengikut Ibu kan mau jelas. Istilahnya, wah idola gue begini, harus gue deketin Ibu Sophia Atul nih, gitu. Supaya apa ini? Pernyataan-pernyataan yang menyimpang itu perlu kita klarifikasi. Contoh tuduhan-tuduhan misalnya seperti Edis dan saya adalah saksi Yehova lah, Marsion lah, itu jelas kita klarifikasi, ya. Tuh. Itu harus pernyataan-pernyataan seperti itu tuh harus kita klarifikasi. Begitu teman-teman. Apalagi Sama kita kayak fokus aja. soitnya Bang Ion si mata pisau. Siapa soitnya? Aduh, yang saya bingung ya, semalam saya nonton itu lagi. Aduh, betul banget. Sebenarnya mereka tahu nggak sih saksi Yehova seperti apa? Iya, nggak ngerti saya. Itu Pak Jono yang jadi bahan ini. Sebenarnya mereka yang nuduh seseorang saksi Yehova, mereka tahu nggak sih apa itu saksi Yehova? Nggak, makanya itu yang mereka apa ya? Saya sih kecewanya saya. Bukan kecewa, maksudnya ya agak sedikit kecewa lah. Maksudnya ini kan orang-orang pinter ya. Termasuk banyak orang yang apa ya? Kenapa ketika dikatakan Tuhan Yesus punya Tuhan itu seolah-olah tuh langsung tiba-tiba apa Saksi ya? Yehova ya? Iya. Kenapa kita harus termakan narasi RT6 gitu? Kenapa nggak? Ya kalau pertamanya kaget, ya coba dimengerti dulu maksudnya apa, seperti apa. Jangan langsung oh saksi Jehovah gitu. Sekelas Pak Bom Bom aja dan sekelas Iskariot, dia tuh masih berpikir kata Tuhan itu artinya pencipta. Iya, Langsung makanya. kepada pencipta. Makanya dikatakan Yesus punya Tuhan. Lah ini pernyataan Deki Ngandas nih nanti gue puterin ya. Gue akan angkat isu ini. Bahkan Deki Ngandas itu sama seperti gue. Yesus itu punya Allah, bukan punya Tuhan. Punya Allah. Iya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Itulah yang tidak orang oneness ketika aku tanya sama Samuel Siahaan, betul nggak Yon? Betul. Iya, orang bapak memanggil anak juga Allah kok. Ayat 12. Nah itu hanya bisa dijelaskan ketika kamu punya pandangan Trinitas. Betul. Itu nggak bisa dijelasin orang yang kayak begini nih. Ya sekelas Bom Bom loh padahal dia masih nggak paham. Yesus itu taat dan tunduk, bahkan Alkitab mengatakan kepala dari Kristus ialah Allah. Betul nggak teman-teman? Betul Bu, betul. Ya maaf Bu, saya dulu juga kaget pas dia menjelaskan Tritunggal pakai pena itu, bolpen. Pulpen. Saya langsung, aduh ini nggak salah ini. Tapi ya udah diam aja saya lah. Saya nggak Itu komentar. salah total teman-teman. Kalau saya nih, saya bukannya sekolah Alkitab, bukannya orang pintar. Kalau analoginya pakai pulpen, itu keblingernya minta ampun. Ya. Tritunggal pakai analoginya pulpen itu keblingernya minta ampun. Kagak nyambung. Justru banyak cetan ya. Itu kalau bolpennya hilang satu tinggal dua dong Tuhannya gimana?
Itu kagak nyambungnya minta ampun itu pakai pulpen. Akhirnya Itu jadi apa sebenarnya sih? agak nggak, Dari Theos ya. iya, nggak bisa sebenarnya itu. Nggak bisa itu. Tapi kan ya apa daya sih, saya kan orang kecil Pak Jono, nggak bisa nanggap. Ya makanya dulu juga saya diam aja kan, Bang Ion. Saya kan siapa saya gitu. Siapa saya? Oh, lo mau protes gue Yon? Oh, ntar diludahin lagi di room dia. Ini suara Ntar diludahin di room dia. Iya, suaranya Bu Zop hilang-hilang lagi. Iya hilang-hilang Bu soalnya. sampai kemarin bilang Jadi Simpson bunuh diri. Nah itu dia. Simpson lah bunuh diri. Padahal Simpson mau menghancurkan apa sih tiang pondasi, berdoa sama Tuhan supaya dikasih kekuatan. Iya kan, Masa martir Tuhan itu sebenarnya. setujuin? Iya. Jadi ketika buka Komal ya, lawan debatnya jadi Kristen, dia bukan lawan debatnya Islam. Nah kayak kemarin nih ya, sebentar saya tadi mau puterin ini roomnya nih ya. Si Ripa dikasih narasi buat ngelawan Kristen, dia ketawa-ketawa, bingung saya jadi. Ya jadi apologet ya, khususnya yang buka room ya, harus fokus kepada pemberitaan, lalu apa sih, berapologet sama Islam, bukannya malah Islam dikasih tempat. Tapi itu urusan room masing-masing sih ya. Kalau saya dari dulu kagak benci ya, kenapa? Kita hargai, kita jempolin ya ketika dia hafal Alkitab, ketika dia tahu menjelaskan begini begitu. Tapi kalau udah merendahkan atau menjatuhkan orang lain ya, khususnya nantang-nantang beginilah begitulah, wah itu udah deh. Kan saya bilang di dalam dunia apologet, kalau saya mau katakan mereka masih hijau, nggak enak juga. Nggak enak juga Pak Jono kalau dibilang masih hijau ya, entar maki-maki. Wow. Kalau dibilang masih hijau di dalam dunia apologet, nggak enak saya. Ya saya lah kalau yang hijau mah, saya kan masih baru. Tapi saya kan bukan apologet, polemikus Saya lah, Pak Jono udah masuk. Jadi apologet tuh mesti tahu medan pertempurannya di mana, medan lapangannya di mana, medan apa ya, medan apa lah ya, pertempuran, lapangan, apalagi ya itu. Jadi nggak sembarangan berapologet. Walaupun gue nya juga kagak ini, kagak apa. Kalau asal buka room sih ngaku-ngaku apologet sih banyak lah. Banyak, bahkan Islam aja ngaku-ngaku apologet. Padahal di mana ajaran mereka ada apologet? Ya teman-teman, sekali lagi jangan sebut orang Islam itu apologet. Jangan. Iya ngaku apologet, tetapi salam-salaman, ya, peluk-pelukan, inilah, wah itu bukan tipe saya tuh, ya, teman-teman ya. Dengan alasan kita baik-baik aja, kita baik-baik aja. Jadi apologet itu tanda kutip perang iman. Kalau namanya perang itu nggak ada kata oke lah kita salam-salaman, enggak ada. Lu yang menang atau gue yang kalah, gue yang menang atau lo yang kalah, itu aja. Nggak ada bisa apa sih Pak namanya Pak, sepakat untuk tidak sepakat ya, yang biasa itu. Iya, sepakatnya tidak sepakat. Mana ada tuh rasul-rasul kalau berapologet ya,
Oke deh, nggak apa-apa ya. Ya itu pemahaman lo deh, begitu nggak apa-apa. Nggak ada di dalam Alkitab tuh, ya. Bahkan Paulus, Yohanes itu menentang pemahaman-pemahaman yang berbeda sama rasul-rasul. Itu kan ada ya. Itu mengenai iman. Tapi kalau mengenai budaya, adat istiadat, ya Paulus juga ngikutin kan ya. Maksudnya yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah ini kadang-kadang banyak teman-teman ya yang jadi host ya harus paham betul kalau betul-betul apologet perang iman. Makanya di sini kenapa orang Islamnya mau istilahnya mau bersahabat Pak Jono ya. Oh kita kenal-kenalan deh. Kita kan satu bangsa satu ini. Itu nggak masalah. Tetapi kalau bicara tentang iman, artinya mana yang pantas atau mana yang terbukti bahwa ajaran atau kitabnya yang benar gitu. Tetapi kan kalau sama saya udah langsung ya. Nah ini kita diwakilin sama Bu Sopi, sama Pak Jono, sama Roti Hidup gitu ya. Nggak ada tuh agree to agree ya. Apa sih sebentar? Apa ya? Mana ya agree to agree apa sih? Agree to disagree ya. Nggak ada tuh sebenarnya teman-teman ya. Di dalam ada nggak sih Bu dunia apologet begitu Bu? Ada nggak sih? Pak Jono ada nggak? Roti Hidup ada nggak? Nggak berapologet. Ya nggak bisa. Sebab di dalam Alkitab, iya katakan ya, tidak katakan tidak. Itu jadi pegangan saya. Iya. Oh, sebentar. Di bawah ya. Ada yang bilang, Mikana kan nggak ngurus-ngurus atau kepoin orang, makanya viewernya naik, fokus menyampaikan firman. Salah. Mikana bukan fokus menyampaikan firman ya teman-teman ya. Dia agak aneh gitu. Pengajarannya tidak lurus gitu. Kenapa dia belakangan naik? Satu, dia fokus. Dua, dia juga memanfaatkan momentum yang dari Yusuf PI juga sama Aldo kemarin tentang kata Allah. Jadi seolah-olah gini loh. Yang saya anehnya, ini kan 220 pasti ada Islam nih yang nonton nih ya. Muslim pasti ada lah, setengah lah taruhlah ya. Atau sepertiga lah, seperempat nih Islam nih. Saya kasih tahu ya nih teman-teman Muslim ya. Kan kalian senang nih ketika Mikana bilang oten-oten itu Tritunggal tuh menyembah Allah. Dia kan anti kata Allah. Kata Allah harus begini-begini. Kalian juga senang Aldo ngomong gitu, Krisli juga, dan Wanes-Wanes ngomong gitu. Padahal kalian nggak sadar, secara tidak langsung mereka bilang kan bahwa orang Israel itu tidak mengenal yang kalian sembah. Secara tidak langsung mereka mengatakan di kitab kalian itu tidak sesuai kenyataan, tidak sesuai fakta gitu. Ini makanya saya aneh sama pikiran Kadrun yang mendukung Aldo, mendukung Mikana, mendukung siapa lagi? Tom and Jerry. Tentang kata lainnya mereka ini nggak terlalu IQ-nya 70 atau gimana ini? Aneh. Tapi jangan katakan Mikana penyampai firman ya, nggak seperti itu ya teman-teman ya. Dia ya dengan caranya sendiri lah, dia mungkin berusaha tapi dia bukan yang benar teman-teman ya. Jangan. Bahkan dia mengatakan gini, ini lagi satu dari Mikana tidak mau belajar ya. Dia mengatakan nama Yesus itu theophoric name dari dewa Zeus. Itu kan gila. Sakit jiwa, nanti di-ban ya. Itu kan pikiran yang salah itu teman-teman. Mana ada Yesus theophoric name? Itu kan orang yang betul-betul